Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Krisdima Farisni Putih. Nama saya Muhammad Zaki Ramdhani. Jadi kami berdua akan menjelaskan kepada kalian semua mengenai Kongres Perempuan. Yang pertama adalah latar belakangnya. Di era pemerintahan kolonial Belanda, belum ada konsep mengenai kesetaraan gender. Dalam bidang pendidikan, hanya kaum laki-laki yang mendapat kesempatan untuk memperoleh pendidikan barat. Kaum laki-laki diikut sertakan dalam sekolah-sekolah bentukan Belanda seperti HIS, Sekolah Dasar bagi Keturunan Priayi, AMS, Sekolah Menengah Atas, Stovia, Sekolah Kedokteran, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya ada kaum perempuan tidak diizinkan untuk mengakses dunia pendidikan. Perempuan dianggap hanya ditugaskan untuk mengurusi urusan rumah tangga. Selain itu, perempuan juga hanya berkewajiban untuk menaati perintah suami seperti mengurus anak dan melakukan pekerjaan rumah. Kedudukan perempuan yang dianggap sebelah mata akhirnya memunculkan berbagai reaksi dari kaum perempuan. Salah satu bentuk dari reaksi tersebut adalah perjuangan pergerakan perempuan baik melalui fisik maupun non-fisik. Oke, selanjutnya ada pelopor gerakan perempuan. Tokoh pertama yakni Dewi Sartika. Ia memfokuskan di bidang pendidikan. Lalu sekolah istri pada tahun 1904, Sekolah Dewi Sartika 1911, Sekolah Keutamaan Istri pada tahun 1904. Dan selanjutnya ada R.A. Kartini yang dimana fokus untuk menyuarakan pemikiran melalui aksi surat menyuratnya atau korespondensi. Terus selanjutnya ada hasil tulisannya dijadikan buku oleh J.H. Abendanon berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Dan ada pendirian sekolah Kartini School oleh Van Deventer tahun 1912. Nah, teman-teman semua, selanjutnya ada berdirinya organisasi pergerakan perempuan. Sebenarnya, diskusi mengenai nasib perempuan juga dibahas oleh gerakan pemuda. Diskusi tersebut umumnya membahas mengenal perluasan pendidikan bagi perempuan, kedudukan dalam rumah tangga, dan lain sebagainya. Namun, topik tersebut tidak dibahas mendalam karena gerakan pemuda pada masa itu masih fokus terhadap persoalan kebangsaan atau politis. Nah, gerakan-gerakan yang dipelopori oleh Dewi Sartika dan R.A. Kartini pada akhirnya menimbulkan kesadaran bagi kaum perempuan. Kaum perempuan merasa perlu untuk berserikat dan berkumpul untuk memperjuangkan hak mereka sebagai perempuan. Selanjutnya ada kesadaran kaum perempuan serta munculnya pergerakan nasional membuat kaum perempuan mendirikan organisasi pergerakan perempuan pertama bernama Putri Mardika pada tahun 1912. Lahirnya organisasi ini mendapatkan dukungan dari Budi Utomo. Gerakan ini mempunyai peran yang penting dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Nah, selanjutnya ada pembentukan Kongres Perempuan. Oke, selanjutnya di sini ada tabel yang berisikan tentang data-data dari Kongres atau pertemuan dari beberapa organisasi penting. Yang pertama, Kongres Perempuan Pertama. Kongres Pertemuan Pertama tuh diadakan pada 22 sampai 25 Desember tahun 1928 yang menghasilkan pemberian studi fonds atau biaya pendidikan, pembentukan PPPI, Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia. Lalu, Kongres PPPI diadakan pada tanggal 28 sampai 31 Desember 1929 yang menghasilkan pembentukan AD atau ART baru, perubahan nama organisasi menjadi PPII, Perikatan Perkumpulan Istri Indonesia. Lalu Kongres ketiga atau Kongres PPII 2 diadakan pada 13 sampai 18 Desember 1930 yang menghasilkan mengutus perempuan untuk perwakilan Kongres di Asia dan pembentukan BPPA. Lalu Kongres Perempuan 2 diadakan pada 20 sampai 24 Juli 1935 menghasilkan pembentukan BPPP atau Badan Penyelidik Perburuhan Perempuan dan pembentuk Badan Kongres dan juga pembubaran PPII. Lalu Kongres Perempuan 3 diadakan pada 23 sampai 28 Juli 1938 menghasilkan penetapan Hari Ibu pada 22 Desember dan pembentukan Komisi Kawin. Lalu Kongres Perempuan 4 diadakan pada Juli tanggal 19 menghasilkan pembentukan 4 badan pekerja, mengusulkan perempuan memiliki hak pilih. Nah, selanjutnya ada hasil pergerakan perempuan. Masa prakemerdekaan Belanda. Satu, terpilihnya Rasuna Said sebagai anggota Volksraad atau Dewan Perwakilan Rakyat, dan kedua, pengangkatan 4 orang perempuan menjadi anggota Dewan Kota. Jepang yang pertama membentukkan 3 organisasi perempuan atau Barisan Putri, Asia Raja, Barisan Pekerja Perempuan Putra, dan Fujinkai. Lalu selanjutnya ada masa kemerdekaan pemerintahan Soekarno. Yang pertama, mempunyai hak pilih, mempunyai hak menjadi anggota parlemen, penetapan UU nomor 88 tahun 1958 mengenai prinsip pembayaran yang sama antara laki-laki dan perempuan,
Pemerintahan Soeharto, penetapan Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 mengenai poligami, pembentukan Kementerian Pemuda Urusan Perempuan tahun 1974. Terima kasih. Terima kasih.